Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Underground SEO lagi ya kan. Jadi saya Samsul Alam. Kita hari ini bakalan bahas tentang site creation ya, site creation dan trust factor dan konten ya. Dan ini sebenarnya materinya itu nyambung sekali dengan materi selanjutnya, yaitu site structure. Karena kalau bikin situs ya sebenarnya ya harus dipikir dulu struktur situsnya, tapi tidak apa-apa, kita ngobrol dulu tentang ini ya, tentang site creation ini ya. Kemudian setelah itu juga nyambung dengan internal link dan lain sebagainya. Saya lupa ini pembahasan yang ketiga apa, karena setiap video biasanya 3 pembahasan ya kita ya. Jadi untuk pembahasan ini kita bakalan langsung buka contoh situs yang saya punya, baik yang sudah jadi maupun yang belum jadi, yang perlu dioptimasi lagi maupun yang ya gitu itulah. Nah, jadi situs pertama ini ada situs teraso.furniture.co.id, ada situs belum jadi kaca.co.id ya kan, dan ada situs juga ini, situs ini sudah jadi kacatemplate.co.id ya. Jadi ini bukan ini course bukan tentang cara bikin situs ya. Jadi saya expect Anda sudah ngerti bikin situs dalam artian beli domain, kayak misalnya ini namanya domain ya, domain. Kemudian beli hosting ya kan. Hosting itu tempat untuk naruh datanya dari situs ini. Ini kan ada gambar, ada tulisan dan lain sebagainya. Nah, ini kan harus ditaruh di hosting. Kemudian nyambungkan domain ke hosting ya kan. Hosting itu ada IP. Setiap mesin Anda beli hosting nih. Hosting itu beli hosting, bukan beli ya istilahnya, tapi nyewa hosting ya, istilah yang lebih tepat. Anda nyewa hosting ya kan. Nah, Anda itu nyewa sebuah mesin, di mana di mesin tersebut Anda bisa simpan data dan lain sebagainya. Nah, mesin tersebut di internet itu dia punya alamat, dia punya IP address. Nah, IP address itu adalah alamat masing-masing mesin. Setiap mesin itu beda-beda IP address-nya. Nah, jadi kayak misalnya Google itu juga ada di mesin, ada di servernya Google sendiri. Terus ya situsku ini, situs kaca.co.id ya juga ada di server sendiri. Semua situs ada di servernya mereka sendiri-sendiri gitu ya. Nah, apa itu namanya, setiap mesin ini tuh punya IP address, dan IP address ini tuh di internet itu ya biar bekerja, internet tuh biar bekerja ya, sesama mesin ini harus bisa ngobrol satu sama lain. Nah, ngobrolnya itu ya, itu via IP address itu. Kurang lebih seperti itulah ya. Saya bukan expert, tapi kurang lebih setahu saya seperti itu. Nah, kan tapi kalau kita menjelajahi web pakai IP address itu bentuknya angka ya, bentuknya angka. Nah, kan kalau kita misal, oh aku mau ke Google, terus ternyata Google itu tidak ada ya, kata Google itu tidak ada dan cuma angka doang. Kalau kita mau pakai Google, kita harus ingat IP address-nya dari servernya Google, kan ribet kan, soalnya kan angka, jadinya lebih ribet nginget-ingetnya. Nah, makanya diciptakan domain name atau nama domain ini, dimana kita itu bisa kasih nama pada IP address. Jadi kita beli nama ya kan, misal saya beli kaca.co.id, terus kaca.co.id ini dihubungkan dengan IP address. Nah, itu menghubungkannya itu dengan teknologi namanya DNS atau domain name server. Jadi mudeng ya. Jadi biar IP address itu tadi biar bisa diakses dengan mudah ya kan. Biar IP address ini, misal saya taruh data tentang situs saya di suatu mesin. Nah, ini mesin ini kan namanya kan berupa angka. Nah, biar angka ini biar gampang diingetnya gimana? Saya beli domain. Terus misalnya saya beli domain kaca.co.id, terus saya hubungkan dengan hosting itu tadi. Jadi kalau ngetik kaca.co.id di browsernya ini, maka dia terhubung ke IP mesin yang menyediakan konten situs kacanya saya ini. Seperti itu ya. Paham tidak paham? Harus paham ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, domain, hosting, DNS dan lain sebagainya. Oke, saya sudah obrolkan. Nah, terus sekarang Anda juga harus ngerti caranya untuk bikin situs. Jadi situs itu di luar dari pembahasan kita ini, tapi situs yang paling gampang tahun 2021 ini untuk bikin adalah situs dengan platform
WordPress ya, dengan CMS WordPress. Jadi untuk bikin situs Anda bisa bikin situs dari awal, maksudnya dari awal itu ya dari awal lah, wis anggap aja dari awal, dalam artian dari nol sekali itu bisa. Jadi pakai pakai HTML, pakai bahasa pemrograman HTML. Anda ya sudah bikin, Anda kalau ngerti bahasa HTML Anda bikin di Notepad gitu misalnya, terus itu Anda upload ke server. Nah, itu bisa jadi situs, tapi situsnya jadinya jelek masian, soalnya cuma HTML doang. Nah, situs itu komponennya itu ada HTML, ada CSS, ada JavaScript, ada PHP, ada macam-macam bahasa pemrograman dan teknologi yang diperlukan untuk membuat sebuah situs. Nah, seperti misalnya situs ini kaca.co.id ini butuh HTML untuk kontennya ini, seperti ini, tulisan-tulisan ini pakai HTML ya kan. Dan terus setelah itu dia juga butuh CSS. CSS itu apa? CSS itu untuk peletakan dan desain, seperti misalnya tulisan ini yang sebagai judul, nah menentukan judul atau tidak, judul atau paragraf atau gambar atau apapun itu pakai HTML ya. Nah, tapi menentukan bentuknya judul itu seperti apa, ukurannya seperti apa, fontnya pakai apa dan lain sebagainya itu pakai CSS ya kan. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi tadi ya kita ngomong sudah HTML, sudah CSS ya kan. Ya, ini biar tulisannya biar ada di sebelah kanan misalnya, terus ini gambarnya di sebelah kiri, ini pakai bahasa pemrograman namanya CSS. Terus biar situs biar ada fungsinya ya, situs itu biar berfungsi itu pakai JavaScript gitu ya, biar ada fungsi ya. Sebenarnya ya pakai HTML aja, dan HTML juga bisa ngeling ya. Nah, ini link itu HTML, dan itu aja sebenarnya HTML dan CSS saja berfungsi, tapi ada fungsi dinamis yang bisa kita lakukan di situs yang itu pakai bahasa JavaScript gitu ya. Nah, gitulah pokok intinya, situs itu butuh itu teknologi macam-macam. Nah, kalau Anda belajar dari awal lama, jadi biar gampang biar gampang tahun 2021 Anda pakai platform namanya WordPress. Jadi WordPress itu sudah ya kayak Microsoft Word gitu. Microsoft Word kan Anda nggak harus ngerti kan gimana sih cara bikin Microsoft Word itu kan, Anda nggak perlu ngerti. Yes, Anda ngertinya ya wes, Anda buka Microsoft Word, Anda ketik, kemudian Anda edit, Anda layout, kemudian Anda print kalau jadi ya kan, atau Anda save atau Anda apapun. Selesai ya kan urusannya. Nah, sama bikin situs itu juga seperti itu. Anda nggak usah mikir caranya bikin situs itu kayak gimana. Anda cuma perlu ngerti aja, install WordPress di server Anda. Terus setelah install WordPress di server Anda bikin 15 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, pokoknya Anda bikin situs Anda selesai. Jadi Anda publish, langsung Anda punya situs seperti ini gitu ya, pakai platform WordPress. Nah, itu kalau Anda pengen penjelasan lebih lanjut tentang itu, saya insya Allah ada e-course-nya juga. Ya Anda cari aja lah e-course-nya saya insya Allah bahas gimana caranya bikin situs profesional, bagus, cepet dan lain sebagainya. Pokoknya situs sempurna, bisa dijual bahkan ya dengan harga mahal, dengan harga ya gitulah, dalam waktu maksud saya, bukan dengan harga ya. Mau jualnya terserah Anda mau harga berapa, tapi Anda bisa bikin situs itu dalam 30 menit atau kurang. Itu saya nanti bikin lah e-course-nya, gampang. Oke, itu tentang site creation. Nah, sekarang kita ngobrol juga tentang konten ya. Kan Anda ingat kan materi kita sebelumnya bahwa kita ini kan pengen untuk ranking ceritanya ya kan, ya Banda. Kita untuk ranking. Nah, untuk ranking itu kita butuh apa? Kita butuh relevansi ya kan? Ingat nggak kemarin materinya? Masih ingat nggak? Biar ranking apa ayo yang dibutuhkan? Pertama kita butuh relevansi, kemudian kita butuh trust, dan kita juga butuh power ya kan? Dimana trust dan power ini ya, trust ini tuh pakai link, tapi ada juga trust itu juga ada dari sumber lain ya, selain link ini ada sumber lain. Dan ini nanti yang kita bakal bahas ya di trust factor ya. Nah, tapi yang jelas poin pertama adalah relevansi. Jadi kalau ketika kita bikin situs, kan kita kan sudah melakukan keyword research nih ya. Keyword research gini aja lah, tak singkat jadi KR gini ya, keyword research. Nah, dari keyword research ini kan kita kan ngerti apa itu namanya, kita kan dapat keyword macam-macam gitu ya kan. Nah, itu kita tentukan
dulu struktur situs kita. Ini bakalan dibahas di video selanjutnya ya. Terus setelah itu misal nih ya suatu halaman, misalnya ya suatu halaman ya, kita bikin suatu halaman dan misal halaman tersebut kita pengen ranking untuk kata kunci, katakan ya pakai yang gampang lah, misalnya kaca tempered Sidoarjo, misalnya kita pengen untuk ranking untuk kata kunci ini ya, kaca tempered Sidoarjo seperti ini ya. Jadi kita langsung aja ya, kita langsung aja buka misalnya kaca tempered Sidoarjo gini misalnya. Nah ini ya, ini ada situsnya saya, coba kita buka apa sih yang bikin ini ranking gitu ya, kita bakalan pelajari live. Nah jadi oke, misal saya pengen ranking untuk kata kunci kaca tempered Sidoarjo, maka apa yang harus diperhatikan dari segi konten? Pertama tentu saja ini ya, ini situs, ini kan tampilannya kan seperti ini bagus, tapi sebenarnya di balik tampilan seperti ini itu sebenarnya ada tampilan kode seperti ini. Nah ini ya bentuknya ya kan ya. Nah situs seperti ini itu coba kita lihat, itu ada judulnya. Jadi ini ya, kalau kita kalau saya cari terus saya ketik title kayak gini, terus setelah itu saya scroll ke sebelah sini. Nah ini kan Anda tahu ya kan, kalau ini ada title jual kaca tempered nomor 1 Sidoarjo, fabrikasi kaca tempered lembaran harga murah gini ya kan ya. Nah karena saya pengen ranking untuk kata kunci kaca tempered Sidoarjo, maka saya harus pastikan kata kaca tempered dan kata Sidoarjo ada di judul gitu ya. Jadi apa yang perlu kita perhatikan di konten kita harus pastikan kata kaca tempered dan kata Sidoarjo ya, karena kita kan pengen ranking untuk kata kunci kaca tempered Sidoarjo ya, itu harus mengandung itu tadi apa keyword yang kita inginkan. Kemudian setelah itu ini juga ya dipermaling ya. Ini kan kita ada kita ada domain sudah kaca tempered ya, tapi kita juga di bagian permaling sini, di bagian ini ya, di bagian selak ini ya, ini juga harus kita kasih kata kunci yang kita target gitu ya. Terus setelah itu ini kan ada gambar nih ya kan. Nah ini gambar ini dioptimasi apa enggak ya, coba kita lihat. Jadi ini ada gambar besar, ini gambarnya ini enggak dioptimasi ya, ini ceritanya ya. Ini cuma namanya cuma gini, kaca tempered.jpg gitu doang ya. Gambarnya ini tidak dioptimasi ya oleh kita. Tapi jadi ini ada di judul dan ini ada di H1 ya, di heading H1. Ini kalau kita pengen ngerti ini kode di baliknya itu seperti apa, nah itu kita bisa pakai ini ya apa? Kita bisa pakai ini istilahnya ini apa ini ya, inspect element ya. Kita bisa pakai inspect element. Nah ini ketahuan kalau tadi title tadi mengandung kata kunci. Nah ini juga H1-nya, kode H1-nya, jadi kode HTML H1-nya itu juga mengandung kata kunci kaca tempered Sidoarjo. Kemudian setelah itu ini saya ngomong lagi kaca tempered Sidoarjo, tapi juga pastikan natural, dalam artian jika Anda ingin buat satu bangunan atau benda yang memiliki nilai estetik tinggi, maka Anda bisa menggunakan material kaca. Namun kaca sifat kekurangannya yaitu mudah sekali untuk apa ini yang bikin artikel bikin penasaran. Maka dari itu kini telah hadir sejenis kaca yang sangat diminati karena kelebihannya sangat banyak, yaitu kaca tempered bla bla bla. Nah ini harus ada kontennya ya, harus ada kontennya berupa tulisan, berupa gambar ya kan. Ya sudah, kita obrol tentang pengertiannya kaca tempered, terus kita ini ngapain, kita ini jual kaca tempered, kemudian ini jangkauan pengiriman kita, ini ukuran kaca tempered ya kan, kemudian harga kaca tempered, terus pengaplikasian kaca tempered untuk apa aja, misal untuk atap, untuk kamar mandi, untuk pintu kaca, untuk partisi kaca, dan lain sebagainya. Nah ini kita juga ngobrol produk-produk kacanya kita. Terus ini juga kita kasih video seperti itu gitu ya. Jadi ini tuh intinya itu apa sih? Ini bikin halaman kayak gini, ini intinya itu buat apa? Kita itu bikin seakan-akan ya, kita bukan bikin seakan-akan, tapi ya memang karena kita pengen ranking untuk kata kunci kaca tempered Sidoarjo ya, kita bikin halaman yang masuk akal, dimana kita itu kita masukkan kata kunci kaca tempered Sidoarjo, kita sisipkan kaca tempered Sidoarjo di antara konten-konten kita ini. Jadi ya sudah, bikinnya natural aja, jadi nggak usah kayak harus berapa kali ya kata kunci kaca tempered Sidoarjo-nya muncul, nggak usah mikir sampai kayak gitu, terlalu
Itu gila nanti Anda kalau seperti itu ya kan. Sudah bikin aja normal apa itu namanya, ada bikin struktur. Ya, Anda bikin struktur situs. Ini kan juga ada struktur artikel ya kan. Ini juga ada struktur artikel. Terus apa itu namanya? Dan ini ada internal link ya, ini ceritanya ya. Ini ada internal link. Terus ya sudah, kita kasih video seperti ini gitu ya. Videonya juga yang relevan, maksudnya apa? Situs tentang halaman tentang kaca tempered, jadi kita kasih video tentang kaca tempered. Tidak perlu videonya kita, bisa videonya orang, tidak masalah. Yang penting yaitu tentang apa, tentang kaca tempered ya, seperti itu. Nah terus, nah ini ngertinya ini gimana, ini ngerti apa itu namanya struktur artikel untuk kita pakai di sini, ini taunya gimana gini ya. Jadi waktu pas kita bikin konten ya kan, kita bisa pergi ke Google, kemudian kita ketik kaca tempered seperti ini. Nah kemudian nanti itu di sisi agak bawah ya, di sisi agak bawah, sebentar, di bawah sendiri. Nah ini ya, di bawah sendiri itu ada kayak gini nih, ada related search gini ya kan, ada pencarian yang terkait. Nah Anda kalau butuh struktur untuk konten Anda, untuk artikel Anda ya, untuk konten dari situs Anda ini diisi seperti apa situsnya, kontennya harus seperti apa, Anda ikuti aja yang ada di related search ini. Jadi ini kan ada kaca tempered versus kaca biasa, ada ukuran, ada jual kaca tempered, kemudian ada kaca tempered kamar mandi, ada kaca tempered kanopi, terus ada kaca tempered bekas. Kalau kota-kota gini nggak usah ya, nggak usah dibahas ya. Terus ini ada kaca tempered 8 mm nih, berarti kan ukurannya ya kan. Nah jadi ya sudah, lakukan aja apa yang Anda ketemukan di situ, jadikan struktur, terus ya sudah masukkan jadi konten Anda. Jadi kalau saya dulu waktu kita bikin itu, ternyata kaca apa, waktu kita cari struktur kayak gini, waktu kita cari di related search itu dulu itu juga ada kayak kaca tempered adalah seperti itu. Nah jadi itu kenapa kok kita sekarang ada ini, ada apa, ada struktur pengertian kaca tempered ini ya kan, ada pengertian kaca tempered ini. Kemudian setelah itu ini kan ada kata jual kaca tempered ya kan, tentu saja kita juga kasih kota kita ya, biar ranking untuk kata kunci kota ya. Kemudian setelah itu ya kita jual, ya kita juga kasih jangkauan pengirimannya bisa sampai mana, terus ukuran kaca temperednya ya kan, ukuran kaca tempered. Nah ini kita bilang kalau kaca tempered ada 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10, 12, 15, 19 dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian harga kaca tempered, kemudian pengaplikasiannya untuk atap, untuk kamar mandi. Jadi semua yang ada di sini ya, semua yang ada di sini waktu itu jadi ini kita jadikan struktur, terus dari struktur yang ada ini kita jadikan konten seperti itu ya. Jadi ya saya harap Anda mudeng lah, karena ini bukan pembahasan tentang cara bikin situs ya, saya cuma kasih kayak gambaran besar gitu ya. Kalau Anda pengen sampai detail sekali ya, Anda anulah belajar cara bikin situs di saya lah, nanti cari e-course-nya atau tunggu e-course-nya sampai saya bikin lah. Pokok intinya seperti itu ya. Dari sisi konten optimasinya seperti apa ya, sudah seperti itu ya, saya cuma gitu doang. Pokok harus ada apa, pokok harus ada gambar, harus ada heading. Nah heading ini heading 1 ya kan, ini H1 ya kan. Terus ini yang bawah-bawahnya ini heading apa, jadi kita bisa cek aja. Jadi ini untuk pengertian kaca tempered ini kita pakai H3 ya kan. Terus setelah itu ini ada jual kaca tempered Sidoarjo. Ini karena ini fontnya lebih besar nih, kayaknya ini H2 ya kan. Ya sudah seperti itu. Jadi kita taruh kata kunci yang kita target di heading dan di bagian artikel. Dan di bagian artikel itu pun kalau Anda belajar di tempat lain, Anda mungkin belajarnya harus ditaruh di kalimat pertama atau apa gitu. Nah kalau di saya tidak harus seperti itu ya, terserah Anda, terserah si penulis gitu ya. Penulisnya mau bikinnya kayak gimana biar artikelnya biar masuk akal gitu ya. Nah jadi ini saya cuma kasih struktur aja ke si penulis. Jadi misal saya kasih ya strukturnya ya heading ini, jual kaca tempered, terus pengertian kaca tempered, terus ukuran kaca tempered, terus harga kaca tempered, pengaplikasian kaca tempered. Jadi saya cuma kasih struktur aja ke penulis, terus si penulisnya itu sendiri yang dia menentukan tulisannya ya, menentukan kontennya atau isinya ini ya. Jadi ya sudah seperti itu. Terus juga ya sudah gitu aja, gitu doang. Sebenarnya simple, sangat-sangat simple sekali. Sama kalau misalnya kita cek misalnya apa ya, misal itu tadi kan
tentang konten untuk halaman ya kan, konten untuk halaman. Nah terus kalau konten untuk homepage kayak gimana? Jadi kalau konten untuk homepage malah lebih sederhana lagi ya, malah lebih simpel lagi. Pokok ya sudah yang masuk akal aja dengan barang jualan kita. Jadi ini kan kita kan ceritanya kan ya jualan kaca tempered ya kan. Jadi ya kita ya kita masukkan di sini, kita pabrikasi kaca tempered, spesialis pabrikasi segala macam produk kaca tempered, curtain wall, talase kaca, kaca shower, bla 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 kayak gini ya kan. Terus ini ada link ke daftar produk. Kalau misalnya mau lihat daftar produknya kita ya kan, ini daftar produk. Kita ada curtain wall, talase kaca, kaca shower, kaca tempered, kanopi gantung dan lain sebagainya. Ini kenapa ini kok ada 2 gambar dokter ini harusnya dihapus ini ya. Terus ini ada kayak mengapa kami berikut kelebihan pengiriman gratis Jabodetabek bla bla. Terus ini ada kayak form kayak gini. Ini formnya ini kayaknya kalau dianu tidak terjadi apa-apa ya. Jadi terus ini ada kayak testimoni klien gini ya kan. Terus ini ada kayak ya sudah kayak logonya kita, terus apa itu namanya, kita ini ngapain aja, produknya kita apa aja, terus ini daftar produknya kita, alamatnya kita ada di mana. Ini kayaknya ini salah ini alamatnya. Alamat yang betul ini Google Mapnya salah ya. Ini alamatnya ini misalnya ruko Villa Pakaian bla bla, nomor telepon, emailnya kita, terus jam kerjanya dan lain sebagainya gitu ya. Jangan lupa di bagian bawahnya dikasih design and development by Lusmo Digital ya, soalnya yang bikin Lusmo Digital ya kan. Nah seperti itu gitu ya. Jadi ya simple sekali sebenarnya, ngikuti aja temanya dari situs itu seperti apa ya sudah diikuti aja dan dibikin kelihatan seperti situs normal. Nah itu salah satu faktor penting ya. Jadi kan ada, kita kan juga bahas di sini tentang trust factor ya kan. Nah trust factor itu apa? Jadi trust factor itu ya faktor-faktor yang bikin Google itu percaya kalau ini tuh situs dibuat oleh orang beneran, oleh bisnis beneran, bukan dibuat oleh spammer gitu ya. Jadi Google itu kan orang banyak ya pengen ranking di Google ya. Nah salah satunya itu ya juga spammer. Nah spammer itu ya juga pengen ranking di Google, tapi spammer itu biasanya itu males gitu. Mereka itu bukan bisnis normal. Dia itu cuma ngeраnkingkan situs cuma untuk ranking, cuma untuk dapat traffic, biasanya cuma untuk dapat traffic, untuk iklan atau apa, jual apa. Tapi mereka itu males untuk sampai bikin kayak situs beneran yang kayak bagus kayak gimana, yang beneran dipikir gitu, itu dia tuh males. Jadi dia tuh biasanya pakai robot untuk nge-script ya istilahnya ya. Nge-script itu ngambil kontennya orang, terus ya sudah sama dia kayak digabung-gabung jadi satu. Dari kontennya orang dari situs macam-macam itu sama dia kayak diambil, dicampur, aduk jadi satu, terus dilempar ke situsnya seperti itu, dengan harapan dia itu ranking untuk kata kunci yang dia ambil, yang dia script itu tadi. Nah jadi, dan situsnya spammer itu kelihatan dari mana? Biasanya situs spammer itu biasanya nggak ada alamatnya, nggak ada nomor telepon, nggak ada, misalnya nggak ada wajahnya orang, terus apa itu namanya, dan lain sebagainya. Nah maka biar kelihatan kayak situs beneran ya, kita ya gampang aja sebenarnya ya. Ini di bagian kanan ini kita kasih kayak gambarnya orang, meskipun itu bukan gambarnya staffnya kita ya. Sini orang kita dapat gambarnya dari internet ya. Kemudian ya sudah kita kasih nomor teleponnya kita kasih alamatnya kita kasih emailnya kita, terus kita kasih tombol WhatsApp. Sebenarnya gampang sekali ya untuk bikin trust factor, itu gampang sekali. Pokok ya kita bikin situs kita itu sampai selesai lah, sampai tuntas, dalam artian ya semuanya itu terisi. Jadi butuh apa itu namanya, ya sampai semuanya itu terisi gitu ya. Karena sering ya kita lihat situsnya kompetitor misalnya ya, misal ya saya nggak pengen ya lihat situsnya kompetitor terus saya bandingkan dengan situsnya kita gitu ya, agak-agak gimana gitu ya kan. Jadi ya Anda bisa lah bandingkan, cek sendiri lah kapan-kapan. Situsnya orang itu kebanyakan tidak cantik, pertama tidak cantik, dia pakai tema yang sudah terlalu lama sekali, terlalu lama sekali, kelihatannya kurang profesional situsnya. Terus apa itu namanya, ya itu kadang sama dia itu nggak ada kayak nomor telepon, atau nggak ada kayak alamat kantor, nggak ada kayak gitu-gitu. Padahal itu ya apakah boleh nggak ada itu? Sebenarnya boleh aja, cuma itu mengurangi trust factornya gitu ya. Namanya bisnis beneran
ya pasti ada nomor telepon, pasti ada alamat. Terus juga salah satu trust factor itu yang juga penting adalah sosial media ya. Jadi ini kan di bagian bawah ini kan ada kayak sosial media gini kan. Nah, ini sosial media ini juga penting, soalnya kalau bisnis beneran pasti dia pengen untuk apa itu namanya ada di sebanyak mungkin tempat ya kan. Jadi ya juga bikin sosial media biasanya. Nah, ini makanya situsnya kita itu juga kita bikinkan kayak Facebook fanpage-nya. Jadi ini ya, ini kita bikinkan kayak fanpage ya. Ini memang fanpage-nya memang jarang diupdate ya, tapi ada gitu ya. Nah, ini memang fanpage-nya memang jarang diupdate ya, cuma gini-gini doang, tapi itu ada. Nah, itu yang penting, itu ada. Terus coba kita back. Kok nggak mau? Nah, ini ya. Terus ya sudah, ini ada link juga ke Twitter. Kita juga di Twitter juga apa itu namanya ya juga ada. Jadi apa sih gunanya, kenapa sih kok dibikinkan kayak sosial medianya? Yaitu tadi untuk trust factor. Meskipun followingnya 0, followersnya 0, tapi enggak apa-apa, yang penting apa, yang penting punya. Soalnya kalau bisnis beneran ya pasti punya apa itu namanya pasti punya. Nah, ini juga sebenarnya kita juga bikin seperti ini gunanya untuk sebagai parasit ya, sebagai parasitnya kita ya. Nah, ini nanti pembahasan tentang parasit SEO mungkin kita bahas di underground, materi underground. Ini kan materi on the ground ya Mas Ian ya. Nah, nanti materi apa underground nanti kita juga ngobrol tentang parasit SEO. Jadi ini juga ya Pak, ini kita bikin Twitter kayak gini. Ini kan Twitternya kan kayak keisi ya kan, nggak kayak kosongan gini kan. Ini kan ada isinya ya kan. Meskipun followersnya 0 loh ya, tapi tetap kita isi gitu. Tapi kita isi ya, gunanya buat apa ya? Pertama biar punya, soalnya situs kalau normal pasti punya ya kan. Dan juga kita gunakan sebagai parasit ya, tapi yang parasit kita belum bahas hari ini. Jadi ya saya rasa seperti itu untuk video kita yang ini. Anda tentu saja untuk main SEO Anda harus pintar teknis juga ya. Dalam artian teknis itu apa? Teknis itu ya Anda harus paham apa itu namanya situs, bikin situs kayak gimana, beli domain, beli hosting, nyambunginnya, bikin situsnya biar sampai bagus kayak gimana caranya bikin situsnya itu secure. Dalam artian ini kan HTTPS gini ya kan, soalnya ya situs kalau HTTP boleh apa enggak boleh, tapi lebih bagus lagi kalau secure HTTPS seperti itu ya, soalnya itu juga salah satu faktor ranking. Terus setelah itu ya macam-macam lah, bikin halaman kayak gini-gini gimana caranya apa di layout biar ada gambar kayak gini, biar ada tombol WhatsApp misalnya, biar ada ini kan tombol ini kalau diklik maka kan terhubung ke WhatsApp ya, ini kalau diklik terhubung ke telepon ya, itu gimana cara bikinnya dan lain sebagainya. Nah, itu Anda bisa pelajari bukan di e-course ini tapi di e-course lain tentang cara bikin situs profesional bisa dijual harga mahal dalam 30 menit atau kurang ya. Ya bisa lah 30 menit atau kurang. Sakti kok saya insya Allah. Ya seperti itu ya, tapi yang jelas ya seperti itu, Anda harus paham teknis untuk cara bikinnya kayak gini. Anda bisa belajar di kurs saya, plus itu Anda harus pastikan halaman yang Anda buat relevan dengan kata kunci yang Anda target. Ini karena ini target KCTMR Sidoarjo ya, masukkan KCTMR Sidoarjo di title tag, di heading, di ya ini di konten, dikasih video, terus dikasih struktur yang masuk akal dengan kata kunci kaca tempered ya. Nah, ini tuh kenapa sih kok kita tadi kok ambil ini related search, kita kok ambil strukturnya kok dari related search ya, karena menurut Google untuk kata kunci kaca tempered yang terkait itu ya ini kata kunci ini. Nah, makanya kalau kita kasih kata kunci ini sebagai struktur dari artikel atau dari kontennya kita, maka akan meningkatkan nilai relevansi dari kontennya kita ya, seperti itu ya. Paham ya, jelas ya semua yang saya bahas hari ini ya. Apalagi ya yang perlu dibahas ya. Oke, ini akhirnya ya nggak kepake yes. Tapi ya kurang lebih ya sama aja. Saya kalau bikin situs ya, ini tentang apa sebenarnya situsnya. Terus setelah itu ini ada kayak tentang kami, ini karena Teraso itu ya ngomongin corak juga, jadi kita kasih kayak corak seperti itu, seperti ini. Ini produk yang kita jual apa aja, terus mengapa kami, terus area layanannya sampai mana aja, terus ya sudah selesai gitu doang. Terus ya sudah, ini bagian bawah ini ceritanya masih belum ada sosial medianya, ini situs masih sangat-sangat baru sekali. Tapi yang jelas kita kasih nomor telepon, kita kasih email dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya harap jelas pembahasan ini. Terima kasih.
Kita lanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.